Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tema struktur dan desain organisasi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dela Ayu, yang kedua Hani Atun, yang ketiga Andiko Satria, yang keempat Rizaldi Susanto, dan yang kelima Ahmad Ridho Alfarji. Yang pertama di sini ada materi presentasi. Di sini ada materi presentasi. Presentasi yang pertama pengertian struktur dan organisasi, yang kedua pengertian desain organisasi, yang ketiga faktor mempengaruhi organisasi, yang keempat jenis organisasi, struktur modern dan teori klasik, yang kelima contoh struktur organisasi, yang keenam tantangan dan tren modern. Dan di sini ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rental perintah, hubungan, pekerjaan, tanggung jawab tentang relasi, kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, kelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah proses penentuan struktur dan susunan suatu entitas untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan efisiensi. Ini mencakup pengorganisasian tugas, tanggung jawab, dan hubungan di dalam organisasi. Desain organisasi mencerminkan keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja, dan memenuhi tuntutan pasar. Faktor mempengaruhi organisasi ada dua. Yang pertama, faktor internal. Orang, sumber daya manusia, individu, dan kelompok dalam organisasi membentuk sistem sosial internal. Latar belakang, pendidikan, kemampuan, dan cara berpikir yang beragam dari setiap individu akan mempengaruhi dinamika dan kinerja organisasi. Manajemen harus mampu mengarahkan dan mengelola perbedaan ini dengan baik. Yang kedua, ada faktor eksternal. Ekonomi, kondisi ekonomi secara umum, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, mempengaruhi daya beli konsumen, biaya operasional, dan ketersediaan sumber daya. Sosiologi, sosial budaya, nilai-nilai, norma, gaya hidup, demografi, dan tren sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi preferensi pelanggan dan perilaku karyawan. Baik, selanjutnya adalah proses desain organisasi. Yang pertama, menentukan tujuan, yaitu menentukan misi, visi, dan tujuan sebagai arah strategi dan dasar evaluasi organisasi. Yang kedua, identifikasi dan prioritas kegiatan. Maksudnya mengelompokkan kegiatan inti seperti manajemen, operasional, dan pendukung. Dan menentukan prioritas berdasarkan dampaknya. Yang ketiga, mengelompokkan kegiatan, yaitu mengatur aktivitas sejenis dalam unit kerja untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, hubungan wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya menetapkan hak pengambilan keputusan dan kewajiban pelaksanaan dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang jelas. Yang kelima, menyusun struktur organisasi, yaitu membuat diagram struktur organisasi yang menggambarkan jalur komando, peran, dan alur komunikasi sesuai strategi organisasi. Selanjutnya adalah contoh struktur organisasi sederhana. Di sini kita dapat melihat contoh struktur organisasi yang simpel banget. Di yang paling atas, yang paling puncaknya ada direktur utama, yaitu pimpinan tertinggi yang mengatur semua jalannya organisasi. Di bawahnya ada 3 manajer utama. Yang pertama, manajer operasional, yaitu yang mengurus kegiatan produksi dan operasional. Yang kedua, manajer keuangan, yaitu fokusnya di bagian keuangan, laporan, dan akuntansi. Yang ketiga yaitu manajer pemasaran, tugasnya bikin strategi pemasaran, promosi, dan jaga hubungan dengan semua pelanggan.
Setiap manajer dibantu sama beberapa staf, misalnya staf produksi, staf akuntansi, staf sales, dan staf-staf lainnya. Nah, staf ini yang bertugas membantu kerja operasional di bidang masing-masing. Di sini saya menjelaskan jenis struktur organisasi modern. Struktur organisasi modern adalah cara perusahaan atau organisasi mengatur dan mengelola sumber dayanya, terutama manusia, agar dapat bekerja secara efisien, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Jenis struktur organisasi modern yaitu ada 5. Yang pertama, fungsional. Bentuk organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau spesifik kerja. Yang kedua, divisional. Membagi organisasi ke dalam beberapa unit atau definisi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan, serta bertanggung jawab atas kinerja. Yang ketiga, ada metrik. Penggabungan antara fungsional dan divisional, karyawan memiliki 2 atasan. Yang keempat, tim. Organisasi berbasis pada kerja kelompok. Yang kelima, ada jaringan. Perusahaan hanya mengenai fungsi inti dan mengandalkan pihak luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada struktur organisasi klasik. Struktur organisasi klasik adalah bentuk pengorganisasian yang berkembang pada awal abad ke-20, berlandaskan pada prinsip efisiensi, stabilitas, dan hierarki yang ketat. Yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen ilmiah. Menekankan efisiensi kerja melalui pembagian tugas, standaritas, dan pelatihan berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua, teori administrasi. Menguraikan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk menciptakan struktur kerja yang sistematis. Yang ketiga, teori birokrasi. Mendepankan struktur normal dengan hierarki, aturan tertulis, dan pembagian kerja yang jelas untuk menjaga keteraturan organisasi. Yang selanjutnya ada tantangan dan tren modern. Tantangan budaya, yaitu serbuan budaya asing dan juga pergeseran nilai-nilai tradisional. Yang kedua ada tantangan ekonomi, yaitu ketimpangan ekonomi, kompetisi global. Yang ketiga ada tantangan sosial, yaitu radikalisme dan ujaran kebencian, dan kesenjangan akses pendidikan. Yang keempat ada tantangan politik, yaitu ancaman integrasi nasional, penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya ada tren modern, yaitu organisasi berbasis proyek dan virtual yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang besar. Contohnya, perusahaan konstruksi yang dapat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek virtual untuk memungkinkan tim yang tersebar secara geografis untuk bekerja bersama dalam satu proyek. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kesimpulan presentasi. Struktur dan desain organisasi yang tepat merupakan fondasi penting bagi efektivitas operasional dan pencapaian tujuan strategis. Dalam menghadapi dinamika global dan juga kemajuan teknologi, organisasi dituntut untuk mengadopsi struktur yang jelas, namun juga fleksibel, serta desain adaptif dan kolaboratif. Penggunaan diagram struktur organisasi yang baik mendukung koordinasi, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas. Dengan menyeimbangkan prinsip manajemen klasik dan juga modern, organisasi akan lebih siap menghadapi tantangan dan mampu meraih keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Audio Jungle.